Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Mauladi Krama, salah satu graduate training paper batch 6 APP Sinarmas. Nah, kali ini saya akan membahas tentang white water system. Nah, sebelum itu yang pertama, apa sih white water itu? White water adalah air yang keluar dari wire selama proses dewatering di farming section. Air itu membawa partikel-partikel kecil seperti fiber yang halus atau disebut fine, lalu ada filler dan chemical aditif yang tidak tertahan selama proses pembuatan kertas. Nah, nanti white water ini akan diolah dalam suatu sistem yang namanya white water system. Tujuan dari white water system itu yang pertama, mengambil kembali partikel-partikel seperti fine, filler, dan chemical aditif yang digunakan kembali pada proses. Lalu yang kedua, salah satu upaya untuk penghematan dalam penggunaan air dan juga mengurangi terbentuknya limbah cair. Nah, dalam white water system itu ada salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, yaitu wire retention. Wire retention adalah banyaknya jumlah material padat di dalam stok yang keluar dari headbox yang ada di lembaran kertas yang meninggalkan wire section. Besarnya wire retention tergantung dari berapa banyak jumlah material halus yang ada di dalam stok pada awalnya dan apakah digunakan bahan kimia retention atau tidak. Jadi dalam wire retention ini bisa digunakan bahan kimia yaitu berupa retention aid yang berupa cationic polymer atau sering juga dikombinasikan dengan anionic polymer. Nah, tujuannya adalah untuk mengikat partikel fine ke fiber. Nah, biasanya untuk lubang wire ukurannya itu sekitar 70 mikrometer. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan perbandingan ukuran-ukuran dari material-material yang terkandung dalam stok dengan ukuran lubang dari wire. Nah, di sini bisa dilihat untuk ukuran wire nih berbentuk rata-rata berbentuk segi 4 ya. Jadi bisa diukur 70 mikron ini merupakan diagonalnya seperti itu. Nah, ini beberapa material-material dalam stok yang ukurannya itu sangat kecil sekali ya apabila dibandingkan dengan lubang wire. Ini ada yang pertama itu ada disperse pitch itu ukurannya 1 mikron. Lalu ada TiO2 titanium itu 0,25 mikron. Lalu ada rosin size ukurannya 1 mikron. Clay ukurannya 0,3 sampai 2 mikron. Lalu ada PCC. Nah, ini PCC ini merupakan filler ya, yang ukurannya itu 0,2 sampai 1 mikron. Lalu ada ground calcium carbonate juga yang merupakan filler yang ukurannya 1 sampai 5 mikron. Lalu ini juga ada hardwood fiber, panjangnya itu 1200 mikron. Dan softwood fiber yang panjangnya 3500 mikron. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan untuk ukuran lubang wire dengan skala 0,1 mm. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang fiber sendiri masih lebih besar ya dibandingin lubang wire. Nah, sedangkan untuk material-material lainnya seperti fines, lalu ada partikel-partikel seperti chemical filler ini ukurannya sangat kecil gitu dibandingkan dengan lubang dari si wire-nya, sehingga material-material yang ukurannya lebih kecil ini lolos dari lubang wire. Itu. Nah, satu hal lagi yang berpengaruh dalam white water system yaitu pH. Nah, untuk mengontrol penjernihan white water, salah satu metode yang biasa digunakan adalah pengontrolan pH untuk meningkatkan flokulasi. Metode ini mengoptimalkan penghilangan filler dan serpihan serat dari air. pH limbah semua efluen juga harus dikontrol untuk mengurangi korosi jika digunakan sebagai seal water untuk pompa vakum. Umumnya pH dari white water adalah 7-8. Normal cenderung ke basa. Nah, jadi untuk mengontrol ini biasanya digunakan NaOH ya. Jadi kan untuk si fiber itu kan pada cenderungnya asam. Nah, ditambah NaOH itu untuk mengontrol pH supaya pH itu range-nya itu 7-8 atau dalam keadaan
normal seperti itu. Nah, jika nilai pH rendah, efek flokkulasi padatan wet water akan buruk dan effluent akan relatif keruh. Nah, yang wet water system itu dibagi dua. Yang pertama itu short circulation dan long circulation. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang short circulation. Nah, jadi short circulation adalah siklus aliran wet water dari wire silo yang dipompakan ke sistem pembersihan stok seperti cleaner, regulator, mesin screen ke headbox dan kembali ke wire silo. Hal ini dibuat supaya fine material dan chemical additive yang ikut terbawa wet water selama dewatering dapat digunakan kembali serta menghemat pemakaian fresh water. Nah, seperti kita lihat dalam ilustrasi ini ya. Jadi headbox di sini headbox membentuk yang keluar stok yang keluar dari headbox itu masuk melalui wire yang nantinya stok air atau stok dari wire itu beberapa materialnya akan jatuh gitu yang masuk ke dalam wire pit atau wire silo. Wire pit ini sama dengan wire silo ya. Nah, wire silo level selalu konstan karena kelebihan wet water akan tumpah overflow ke wet water tank. Jadi wire pit ini atau wire silo ini selalu overflow. Jadi kelebihan muatan dari wire ini. Nah, kelebihannya dari wire silo ini nantinya yang berupa wire wet water itu nanti akan ditampung ke dalam wet water tank. Nah, tumpahan white water dari wire silo dikumpulkan di white water tank. Nah, kebanyakan white water ini digunakan untuk membantu konsistensi kontrol di stock preparation. Kelebihan white water dikirim ke dissolve all untuk mengambil kembali fine material di white water. Nah, ini kelebihan white water dikirim ke dissolve all ini merupakan proses yang long circulation. Fine material ini selanjutnya dikembalikan lagi ke stock proportioning. Pengembalian fine material yang tidak stabil akan sangat mempengaruhi kandungan fine di dalam sistem. Jadi dalam long circulation itu nanti ada recovery dari materialnya dan juga pembersihan dari air. Jadi nanti air hasil dari long circulation itu lebih jernih. Gitu. Nah, ini simulasi dari wire section water removal. Nah, kita yang dari kiri kita lihat stok suspension 100%. Nah, konsistensinya itu masih sangat kecil ya, sekitar 0,7%. Dan airnya itu berarti airnya 99,3%. Jadi ini masih encer sekali ya. Nah, masuk keluar headbox ke wire. Nah, di wire ini nanti sebagian besar air akan turun. Dan sisanya itu ke press section. Di sini bisa lihat 98% dan 2%. Jadi 98% air dari 100% air itu akan turun ke wire silo ya. Dan 2% dari airnya akan ikut stok menuju press section seperti itu. Nah, fungsi dari short circulation yang pertama itu menghilangkan udara dan impurities. Jadi dalam white water itu yang bisa digunakan kembali itu dengan syaratnya harus dihilangkan udara dan impuritasnya terlebih dahulu. Nah, di short circulation itu membantu untuk menghilangkan udara dan impuritas di white water. Nah, impuritas ini akan dihilangkan di cleaner dan screen, sementara udara akan terbuang di wire pit dan regulator karena adanya efek vakum. Yang kedua, untuk meminimalkan variasi konsistensi dan tekanan. Nah, variasi tekanan di headbox adalah salah satu penyebab tidak meratanya distribusi stok di wire. Untuk itu, salah satu fungsi dari short circulation adalah untuk mengencerkan stok agar konsistensi tetap konstan dan minimal pulsation. Jadi tidak meratanya tekanan dalam headbox itu. Jadi karena dalam headbox ini sangat dibutuhkan tekanan yang merata sehingga formasi distribusi stok di wire itu merata seperti itu. Nah, kita masuk ke dissolve all. Dissolve all ini merupakan alat
salah satu alat yang ada di sistem water system untuk yang long circulation. Fungsi save all yang pertama adalah untuk menghilangkan fiber fines dan padatan lainnya dari white water. Untuk yang kedua adalah untuk membersihkan white water yang akan digunakan kembali dalam proses. Dan yang ketiga, untuk mengurangi jumlah total solid yang akan dikirim ke effluent treatment. Nah, bagian-bagian save all kita bisa lihat sendiri di dalam gambar ini. Yang pertama ada upper shower, lalu ada solution shower, lalu osmotic shower. Ini top inletnya, jadi inlet dari stoknya masuk lewat sini. Lalu ini ada aliran dari outletnya, ada 3 aliran. Yang pertama ada yang clear filtrate, lalu super clear filtrate, lalu yang ada cloudy filtrate. Nah, jadi di sini nanti stok akan menempel. Nah, menempelnya stok itu disebabkan karena adanya efek droplet. Jadi karena efek droplet dan stok menempel di posisi floating di segmen, maka akan tercipta vakum. Stok dengan konsistensi sekitar 10-15% terus menempel dengan kuat di segmen sampai knock-off shower memotong lapisan tersebut sehingga vakumnya hilang. Secara efek gravitasi, stok akan jatuh ke screw conveyor. Nanti stok yang sudah menebal di sini akan dipotong gitu oleh knock-off shower, nanti akan jatuh di sini. Sebenarnya di sini nanti ada di bagian ini ada yang namanya screw conveyor untuk menampung sekaligus mendistribusikan stok yang sudah terpisah dari filternya. Nah, tadi disk tadi itu terdiri dari polydisc segmen. Nah, bagian dari polydisc segmen itu yang pertama ada yang segmen frame, lalu segmen filter coating. Nah, cara pemasangan, cara menyusun frame segmen ini menjadi disk itu, jadi setelah filter coating dipasangkan ke frame, nah itu dimasukkan ke air panas yang lebih dari 70 derajat Celcius hingga susut. Jadi untuk mengepaskan dari filter coating ke frame itu, caranya itu dipanaskan lebih dengan air panas lebih dari 70 derajat Celcius hingga susut. Nah, ini kita bisa lihat di sini jenis dari frame-nya ya. Ini ada yang air dimension 4000 cm, ada air dimension 1600 atau cubic meter ya, atau ini merupakan daya tahan udara nih, daya tahan udara, berapa banyak udara yang lolos dari frame ini. Nah, oke, saya akan menjelaskan cara kerja di save all. Jadi yang pertama, stok masuk ke inlet box save all dan overflow ke dalam filter flash. Jadi di sini kan nih, nah di sini bisa dilihat ini lingkaran merah ini merupakan proses masuk atau jalur masuknya dari si stok. Nah, ini anak panahnya. Jadi si stok ini nanti arahnya itu ke bawah ya. Sedangkan ini arah ini adalah arah putaran dari disknya. Jadi berlawanan arah dari disknya. Jadi stoknya masuk sini sehingga memenuhi dari fed-nya, overflow. Lalu lapisan fiber yang berada di permukaan filter semakin bertambah tebal seiring disk berputar sampai ke zona 2. Hal ini akan meningkatkan efek penyaringan yang semakin baik. Air yang keluar akan semakin jernih, clear filter. Nah, ini zona 2 bisa dilihat ya. Jadi di sini kan disk muter ke arah kiri, berlawanan arah hujan. Kalau di sini, nah di sini ini zona pertama ini masih sedikit gitu disk yang menempel. Nah, di zona 2 ini mulai menebal cake-nya ya, atau cake atau bungkuran stok yang sudah terpisahnya gitu. Yang halus, stok yang halus berbentuk katanya yang menempel di zona 2 itu semakin menebal dan airnya itu sudah jernih gitu ya. Jadi outputnya itu semakin jernih, itu clear filter. Nah, lalu sampai di zona 3, lapisan fiber semakin tebal di permukaan segmen. Air yang keluar semakin jernih, super clear. Nah, ini lebih jernih lagi, lebih jernih dari tadi.
dan ketika segmen melewati knock-off shower, lapisan fiber terangkat ketika lapisan fiber di permukaan segmen jatuh ke repelper screw karena berat lapisan itu. Nah, di sini nih, di zona 3. Nah, ini merupakan zona di mana airnya itu udah sangat bersih karena semakin banyak padatan-padatan atau misalnya cake ya, atau zat-zat terlarutnya TDS-nya yang menempel di dalam disk gitu. Jadi makin padat yang menempel di disk dan makin bersih si air yang keluar gitu di zona 3 ini. Nanti di sini ada knock-off shower nih. Nah, jadi knock-off shower ini fungsinya adalah untuk melepaskan atau memotong gitu. Jadi kayak yang udah tebel, udah saking tebelnya, nanti di sini knock-off shower disemprot dengan tekanan tinggi sehingga si yang menempel ini akan jatuh ke dalam screw conveyor untuk menampung cake yang sudah terpisah dari filtrasinya. Nah, ini bisa dilihat untuk gambar dari real life. Nah, ini ada knock-off showernya gitu, untuk cake yang sudah menebal lagi. Nah, lalu lapisan fiber yang jatuh di screw repelper diencerkan dengan wet water dan dikirim melalui perputaran screw repelper ke pulp tank. Jadi di sini dia ada kayak screw gitu, screw muter yang diencerkan si cake-nya nanti. Nah, nanti akan dikirim ke repelper ke pulp tank. Dari perputaran screw repelpernya nanti akan mengirim si cake ke pulp tank. Nah, yang terakhir itu disk. Nah, disk kan terus berputar sampai segmen di zona 4 permukaan filter dibersihkan oleh oscillating shower. Jadi di zona 4 ini zona setelah si cake-nya itu di knock-off shower. Nah, di sini sisanya itu dibersihkan gitu. Jadi di sini ada yang sisa-sisa yang masih terikut ke bawah gitu, zona 4 itu dibersihkan oleh oscillating shower. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas dissolved air flotation. Jadi tadi kan untuk yang lower dissolved itu merupakan proses yang long circulation, tapi untuk yang dissolved itu proses secara mechanical. Nah, yang untuk dissolved air flotation ini long circulation dengan metode chemical. Jadi apa sih dissolved air flotation itu? Nah, dissolved air flotation atau bisa disingkat DAP adalah salah satu proses penjernihan air dari padatan tersuspensi dengan bantuan udara yang terlarut dalam air. Pada proses ini, padatan tersuspensi akan mengapung di atas permukaan air sehingga menimbulkan akumulasi padatan terapung di atas permukaan air yang selanjutnya akan dipisahkan dengan sistem mekanik. Jadi di sini nih dalam tank flotation ini larutan dengan padatan tersuspensi itu akan ditambahkan udara mikro dengan mengandung microbubble. Nanti di sini udara ini akan mengapungkan padatan-padatan yang terlarut sehingga membentuk lapisan lapisan buih atau lapisan padatannya. Nanti di sini ada steamer untuk memisahkan membersihkan dari permukaan padatan si flotation tank. Nah, ini prinsip kerja DAF-nya. Nah, prinsip dari proses ini adalah terjadinya peningkatan shock oleh gelembung-gelembung udara yang berasal dari proses penyampuran antara udara dengan air dalam tekanan tinggi, sehingga udara akan terlarut dalam air dan membentuk gelembung-gelembung udara dengan ukuran yang sangat kecil. Ukurannya itu kurang dari 50 mikrometer. Jadi nanti di sini, nah di air drum ini merupakan air, sebagian air tadi effluent waternya nanti sebagian itu akan dipompakan ke dalam air drum. Nah, barengi dengan ditambahkan kompres air atau udara bertekanan sehingga nanti si udara ini jenuh dengan udara. Si air ini nanti akan jenuh dengan udara. Nantinya di sini akan dialirkan lagi menuju ke bagian bawah flotation tank untuk proses pengapungan ya, atau untuk proses pengapungan padatan-padatan tersuspensinya gitu. Nah, semakin banyak gelembung yang terbentuk, gaya angkat dari gelembung lebih besar dari gaya gravitasi. Hal ini menyebabkan materi yang tersuspensi mengapung permukaan di mana ia membentuk lapisan buih yang kemudian dihilangkan dengan scalar. Nanti di sini yang coklat ini adalah lapisan buih ya. Jadi nanti dengan banyaknya istilahnya gelembung-gelembung udara yang disemprotkan melalui bawah ini, bagian bawah flotation tank ini akan mengangkat gitu partikel-partikel padatan tersuspensi dalam larutan ini yang ada di flotation tank
dan akan mengapung di permukaan. Nanti lapisan buih, lapisan padatan di permukaan ini akan dihilangkan dengan bantuan mekanik yang seperti skimmer gitu. Nanti akan dipisahkan oleh skimmer. Nanti di sini ada switch ya. Di sini biasanya di sini untuk menentukan apakah si padatan itu benar-benar sudah terangkat, biasanya bisa dicek juga di sini nih. Nah di sini banyak nggak nih lumpurnya, nah, itu bisa dicek gitu. Jadi kalau di sini banyak gitu ya, terbentuk endapan yang banyak, berarti kan nggak maksimal gitu proses dari flotation ini. Nah tadi kan sudah di awal sudah jelasin kalau misalkan partikel-partikel dari white water itu kan sangat kecil ukurannya gitu ya. Jadi bisa kemungkinan padatan-padatan itu tidak terangkat oleh udara, mikro udara partikel. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut bisa juga ditambahkan zat-zat kimia seperti koagulan atau flokulan, ya seperti klorida atau aluminium sulfat. Nah, fungsinya adalah untuk mengikat partikel-partikel menjadi kelompok yang besar. Seperti itu. Dilihat dari prosesnya. Jadi ini partikel ini ketika diberi koagulan akan bergabung menjadi kelompok partikel yang ukurannya lebih besar itu. Nah, hal itu fungsinya adalah supaya mikropartikel udara mudah menangkap partikel pengotor di dalam larutan, sehingga lebih banyak partikel pengotor yang terapung di permukaan. Nah, jadi kalau misalkan sangat kecil kan bisa lolos gitu. Nah, kalau besar tadi kan partikel-partikel zat-zat yang dari stop itu sangat kecil ukurannya. Jadi dengan bantuan ini bisa membentuk partikel yang besar sehingga proses pengangkatan zat-zat tersubstansi oleh udaranya itu lebih maksimal seperti itu. Nah, keuntungan dari dissolved air flotation ini yang pertama itu prosesnya itu dapat memisahkan minyak dan TSS sekaligus atau total solid suspended sekaligus gitu. Terus proses koagulasi, flokulasi dan separasi itu dalam satu unit. Lalu membutuhkan lahan yang lebih kecil dibandingkan unit clarifier dan sedimentasi. Cocok untuk air limbah dengan karakteristik berminyak dan lumpur yang ringan. Mudah dalam operasional dan maintenance, mudah dan cepat dalam proses instalasi karena telah difabrikasi dengan standar kontainer, sehingga pekerjaan instalasi di lapangan hanya tinggal koneksi antar modul. Jadi dengan sudah standar kontainer, jadi kalau misalkan ada pekerjaan instalasi atau maintenance, jadi mudah gitu. Misalkan beli bautnya atau misalkan pasang alat-alat yang lainnya itu tidak takut kalau misalkan tidak cocok gitu dengan alatnya karena udah standar gitu. Jadi tinggal koneksi antar modul saja dalam proses maintenance atau instalasinya. Investasi awal yang relatif lebih ringan karena dapat meminimalkan investasi lahan karena sangat fleksibel. Dan itu pengoperasian dan pemeliharaan sangat mudah dan murah. Jadi bisa dilihat nih gambarnya, alatnya itu tidak memakan lahan yang cukup besar gitu. Jadi ya karena makanya di sini investasi awalnya ringan karena lahannya untuk di suatu pabrik itu memakan lahan yang kecil gitu. Dan terakhir alat ini mudah dipindahkan model PC. Jadi alat ini bisa dipindahkan gitu ke beberapa tempat. Nah, oke. Dan terakhir kesimpulan yang bisa disampaikan dari presentasi ataupun penjelasan dari white water system kali ini. Yang pertama, white water adalah air yang keluar dari proses dewatering pada proses forming yang masih mengandung fiber halus atau fines, filler, dan chemical yang tidak tertahan selama proses pembuatan kertas. Lalu kekuatan tahanan solid yang lolos wire ini disebut dengan wire retention. Nah, untuk memperkuatnya itu bisa pakai chemical seperti retention aid. Proses pengolahan white water ada yang short circulation system dan long circulation system, di mana pada short circulation system white water dibersihkan lalu digunakan kembali pada proses produksi, sedangkan yang long circulation proses pemurnian airnya dan proses
Sedangkan yang long circulation, white water-nya itu melalui proses pemurnian air dan proses recovery stock. Pada long circulation terdapat dua metode. Yang pertama mechanical, yaitu contohnya itu dissolved oil, dan chemical, contohnya adalah dissolved air flotation. Oke, that's all. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan tentang white water system yang ada di industri paper seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.